Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya apoteker Valentina Meta Srikartika. Untuk hari ini, pertemuan mata kuliah promosi kesehatan program studi profesi apoteker FMIPA ULM akan membahas mengenai teori yang dipakai dalam landasan promosi kesehatan. Nah, pertama-tama, saya ingin menjelaskan dulu, kenapa sih kita perlu memahami teori-teori yang berlaku dalam, ilmu promosi kesehatan. Di sini dikatakan bahwa the most effective health promotion programs are based on health theories. Jadi, jika kita memahami, landasan-landasan teori dalam promosi kesehatan, maka, program promosi kesehatan yang kita rencanakan itu bisa berjalan lebih efektif lagi. Nanti akan saya contohkan bagaimana teori-teori dan implikasinya pada program promosi kesehatan. Nah, teori yang kita akan bahas dalam pertemuan ini tujuannya ada 2. Yang pertama, teori yang menyediakan basic konsep, konsep umum atau konsep dasar yang melandasi atau menjadi fondasi dalam program promosi kesehatan, itu yang pertama. Yang kedua adalah teori yang mengarahkan bagaimana cara kita dalam menentukan perencanaan, pengimplementasian, dan juga evaluasi program. Jadi, 2 teori yang dibahas dalam pertemuan kali ini adalah teori yang melandasi dasar-dasar promosi kesehatan itu sendiri. Yang kedua adalah teori yang melandasi bagaimana cara merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program promosi kesehatan. Nah, sebelum itu saya ingatkan lagi pada pertemuan yang pertama kita membahas tentang faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kesehatan seorang individu. Saya ulangi lagi karena, kesehatan itu tidak hanya dipengaruhi oleh individual level, tapi juga pengaruh lingkungan dan juga sosialnya. Misalnya di kiri ini adalah teori yang dikemukakan oleh Dahlgren and Whitehead dan juga Dahlgren dan Whitehead tahun 1991, teori yang sangat basic sekali bahwa kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah faktor yang dimiliki oleh individu tersebut yang tidak bisa diubah, umur, jenis kelamin dan faktor-faktor lainnya. Ini tidak bisa diubah ya. Semakin tua seseorang, maka semakin rentan dia terhadap penyakit. Kemudian jenis kelamin juga mempengaruhi tingkat rentan atau tidaknya seseorang terhadap penyakit. Kemudian faktor di luarnya lagi adalah individual lifestyle factors, jadi faktor gaya hidup. Nah, faktor gaya hidup ini adalah tanggung jawab individu dan umumnya dapat diubah, seperti misalnya konsumsi makanan-makanan yang sehat, bagaimana level physical activity atau olahraga individu, dan lain-lain itu mempengaruhi juga terhadap kesehatannya. Kemudian faktor yang ketiga, social and community networks, bagaimana hubungan individu tersebut terhadap lingkungan sosialnya yang paling dekat, lingkungan kerjanya, lingkungan sekolahnya, kalau individu tersebut masih usia sekolah, kemudian lingkungan RT, RW, sampai community networks ya, tadi RT, RW tadi. Kemudian kita kupas lagi di luarnya banyak, bagaimana lingkungan rumahnya mempengaruhi kesehatannya, bagaimana aksesnya ke sarana pelayanan kesehatan lancar atau tidak mempengaruhi kesehatannya, bagaimana akses hidupnya terhadap air bersih, kebersihan lingkungan bagaimana, apakah individu tersebut memiliki pekerjaan atau tidak, bagaimana kondisi hidup dan juga kondisi pekerjaannya, sama ya, bagaimana kondisi atau lingkungan pekerjaan, bagaimana pendidikan individu tersebut, dan bagaimana food production akses individu tersebut terhadap ketersediaan makanan itu juga mempengaruhi kesehatannya. Jadi faktor yang paling luar itu adalah faktor dari sosioekonomi, culture atau budaya dan juga kondisi lingkungannya yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, kalau ini dikemukakan oleh WHO di tahun 2003, ada 10 social determinants of health, faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan. Social gradient atau tingkat status sosial seseorang. Dari penelitian membuktikan bahwa umur harapan hidup untuk
individu atau komunitas yang berada di level ekonomi bawah itu umur harapan hidupnya lebih rendah daripada seseorang yang status ekonominya menengah ke atas. Stres. Kondisi stres itu menyebabkan individu mengalami perasaan kecemasan, kemudian tidak bisa mengatasi permasalahannya, dan juga sangat rentan terhadap kematian yang lebih dini. Early life, seseorang di masa-masa awal hidupnya dari dia baru dilahirkan sampai balita itu sangat mempengaruhi bagaimana kesehatannya di masa yang akan datang. Ya, kita tahu sendiri bagaimana anak-anak pada usia emasnya perlakuannya akan mempengaruhi behaviornya dan juga faktor kesehatannya. Social exclusion, apakah individu-individu tersebut secara sosial dia bisa mingle nggak atau bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Misalnya saya contohkan seseorang yang rasnya minoritas, agamanya minoritas, penampilannya mungkin berbeda dengan orang lain, seperti misalnya saya contohkan kemarin punk, anak-anak punk. Nah, mereka secara sosial itu terkucilkan. Nah, biasanya individu-individu seperti ini akan lebih rentan terhadap kesehatan yang buruk. Kemudian work juga mempengaruhi kesehatan, stres di tempat kerja dapat meningkatkan resiko terhadap penyakit. Kemudian unemployment, seseorang yang tidak bekerja pun akan mempengaruhi tingkat stresnya. Yang pertama, yang kita tahu stres menjadi salah satu faktor illness dan juga premature death. Dan juga dengan tidak bekerja, tidak memiliki kondisi ekonomi yang bagus, balik lagi ke social gradient tadi, juga mempengaruhi kesehatannya. Social support, bagaimana dukungan sosialnya, dukungan dari teman, apakah individu tersebut memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, dengan teman, dengan pasangannya, akan mempengaruhi kesehatan juga. Bagaimana hubungannya di tempat kerja, di lingkungan RT, RW, itu juga mempengaruhi kesehatannya. Addiction, apakah individu tersebut memiliki ketergantungan misalnya terhadap rokok, obat-obatan, alkohol atau minum-minuman keras, itu juga mempengaruhi kesehatan. Food, akses ke makanan yang baik, akses ke buah sayur yang baik, maksudnya buah dan sayur itu harganya terjangkau, tentu akan mempengaruhi kesehatan. Ya, misalnya kita program promosi kesehatannya bisa membuat buah ya biasanya yang mahal, buah-buahan yang mahal itu bisa lebih diakses oleh lingkungan yang lebih banyak, itu bisa membantu meningkatkan status kesehatan masyarakat. Kemudian transport ini apakah di lingkungan kita itu menyediakan kalau kita mau berjalan, mau bersepeda, apakah lingkungan kita mendukung? Jangan-jangan kita sudah berikrar kita pengen jalan kaki, kita pengen sepeda, tapi di lingkungan kita, misalnya di lingkungan kampus tidak ada fasilitas trotoar, tidak ada lajur khusus untuk bersepeda, sehingga hal-hal tersebut menghambat seseorang dalam pergerakannya atau melakukan physical activity yang lebih sehat.